Assalamualaikum guys, balik lagi ke channel gue. Hari ini gue mau menceritakan alur film yang berjudul Red Notice yang rilis di tahun 2021 yang dibintangi oleh Dwayne Johnson, Gal Gadot, dan Ryan Reynolds. Seru banget nih guys filmnya, yuk kita tonton. Film diawali dengan menceritakan kisah Cleopatra yang menikah dengan Mark Antony. Sebagai hadiah pernikahannya, Mark Antony memberikan 3 buah telur emas yang ada berliannya. Sebenarnya kisah ini masih simpang siur benar atau tidaknya. Namun beberapa tahun kemudian, ada seorang petani yang menemukan 2 telur emas tersebut. Akan tetapi, ada 1 telur yang menghilang dan belum ditemukan keberadaannya hingga sekarang. Beberapa tahun kemudian, kedua telur tersebut sudah dipindahkan. Telur pertama dipindahkan di Museum Roma, dan telur kedua itu telah dilelang dan dimenangkan oleh seorang kolektor. Di negara Roma, sudah muncul agen FBI yang bernama John Hadley. Ia bekerja sama dengan inspektur yang bernama Das. Mereka beramai-ramai mengunjungi sebuah museum di mana telah beredar informasi dari The Bishop bahwa akan ada pencurian telur yang akan dilakukan oleh pencuri seni terhebat di dunia yang bernama Nolan Bushnell. Setibanya John di depan telur itu, lalu ia segera mengecek telur tersebut dengan menggunakan termosensor. Namun tidak terjadi apa-apa. Lalu John inisiatif meminjamkan minuman soda kepada anak kecil. Dan benar saja, setelah disiramkan ke telur tersebut, tiba-tiba telurnya itu pun dalam sekejap, pengunjung museum pun menjadi sangat panik karena Nolan tiba-tiba berlari dan ingin meloloskan diri. Alhasil, John mengejarnya dan para Interpol juga membantu menangkapnya. Sampai terjadilah kericuhan di dalam museum tersebut. Alhasil, John mengejarnya hingga keluar museum. Namun, tetap saja guys, Nolan berhasil meloloskan diri dengan menggunakan sepeda listrik. Tepatnya di Bali, Nolan berhasil meloloskan diri dan menuju rumah mewahnya. Saat ia sedang senang melihat telur yang ada di genggamannya, seketika surprise, agen John tiba-tiba datang dong guys. Dia duduk santai dan menceritakan semua tentang Nolan, mulai dari keluarganya dan koleksi yang Nolan curi. Tak berselang lama, Nolan digerebek guys oleh Inspektur Das beserta teman-temannya. Ia dibawa ke dalam mobil untuk menuju penjara. Sedangkan telurnya itu dititipkan oleh John dan dibawa ke dalam belakang mobil. Namun tiba-tiba telur itu pun dicuri guys. Nggak tahu nih pelakunya siapa dan ditukar dengan yang palsu. Saat John telah berada di negara Roma, ia duduk santai di sebuah bar dan tiba-tiba Inspektur Das datang menghampirinya. Dengan sangat kesal, Inspektur Das menjelaskan bahwa agen John adalah seorang penipu. Ia berhasil menukarkan telur yang asli dengan yang palsu dan menerima transferan senilai 8 juta dolar. Dengan amarah menggebu-gebu, Inspektur Das beserta kelompoknya lalu mengepungnya dan memborgol tangannya hingga ia dipenjara di negara Rusia. Sesampainya John di ruang tahanan, ia dibuat terkejut dikarenakan ternyata ia satu sel dengan si Nolan. Lalu Nolan pun menyambut kedatangannya John dengan meledek. Dan John pun berkata bahwa ia akan segera membersihkan nama baiknya. Jam makan siang pun tiba. Mereka pun membicarakan perihal mengenai kasus hilangnya telur pertama Cleopatra. Entah siapa yang mencurinya, mereka pun tidak mengetahuinya. Tapi seketika Nolan berencana untuk mengambil telur kedua Cleopatra yang ada di tangan Sotophos, pemilik dealer senjata internasional. Nolan menceritakan bahwa si penjual senjata tersebut sangat sering bersenang-senang dan mengadakan pesta topeng setiap tahunnya untuk menjamu pembelinya di villa yang sangat mewah yang berada di Valencia.
Pembicaraan mereka pun cukup lama. Nolan tiba-tiba menyindir John bahwa ia adalah seorang polisi. Nolan menyebutkan hal itu dengan sangat keras. Hal itu memicu para napi agar marah kepada John. Dan benar saja, ada satu napi yang menghampiri John. Dengan sengaja, ia menumpahkan makanan di bajunya John. Alhasil, dengan kejadian itu, para napi pun jadi sangat ricuh. Dan John serta Nolan diseret oleh petugas untuk menghadap sang kapten polisi. Di saat sang kapten telah membalikan badannya dan ternyata, wow, ia adalah seorang wanita cantik. John memanggilnya dengan sebutan gajah. Ternyata selama ini ialah yang mencuri telur pertama milik Cleopatra dan sengaja mentransferkan 8 juta dolar ke akun milik John agar ia dicurigai oleh Inspektur Das dan mau bekerja sama untuk mencuri telur kedua. Wanita ini pun menceritakan bahwa Nolan mengetahui telur ketiga Cleopatra tersebut dan mengajaknya bekerja sama dengan tawaran bebas dari tahanan dan mendapatkan 10%. Namun mereka berdua tidak mau bekerja sama. Dengan sangat marah, wanita cantik ini pun langsung keluar meninggalkan mereka. Malam hari pun tiba. Di saat mereka ingin istirahat, Nolan bercerita kepada John perihal ayahnya yang dengan kejam menuduhnya mencuri jam tangan kesayangannya. Dari kecil hingga dewasa, ia tidak pernah mendapatkan kasih sayang olehnya. Di saat itu pun, Nolan mengetahui bahwa jam tangan milik ayahnya tidak pernah hilang, melainkan selalu berada di tangannya. Ia pun selalu membenci ayahnya, dan di sini diketahuilah bahwa Nolan itu ialah anak dari seorang polisi dan ibunya merupakan seorang dosen di Amerika. Keesokan harinya, mereka beraktivitas seperti layaknya narapidana. Mereka merencanakan ingin kabur dari tempat itu menggunakan helikopter. Dengan sengaja mereka memacu keributan. Akhirnya mereka pun keluar dan mengendap-endap di luar dinding yang sangat dingin. Nolan berinisiatif mengendarai helikopter dan John berinisiatif mengalihkan pandangan penjaga. Meskipun mereka selalu ditembak-tembakin, pada akhirnya mereka pun berhasil meloloskan diri dari penjara yang sangat dingin tersebut. Sampailah mereka di kota London dan dijemput oleh temannya Nolan yang bernama Tameo. Ia bersedia menumpangkan mereka menuju Villa Sotophos di Valencia. Nolan di sini menjelaskan kepada John bagaimana strategi untuk mencuri telur kedua milik Cleopatra tersebut dan bagaimana mereka akan menyambut. Like Alexa, but with natural blind spots. Two-man guard teams every access point. The door to the egg room is a military-grade biometric requirements on the main floor, so you can't drill it in your piece. And one voice that opens it. Sotophos. Jadi, Nolan mempunyai teknologi yang bernama deepfake untuk membantunya memanipulasi wajah dan suara yang Sotophos. Kemudian mencuri iPhone 4 miliknya di saku pribadinya. Dan sampailah mereka di Valencia. John menyamar sebagai tamu undangan, sedangkan Nolan menyamar sebagai waiters. Alunan musik romantis pun dinyanyikan. Lalu seketika John melihat wanita yang tak asing yang sangat cantik yang ia sebut sebagai gajah. Mereka pun berdansa dengan mesra. Lalu wanita ini mengatakan ia akan segera merebut telur kedua milik Cleopatra tersebut. Hal itu pun memancing Sotophos merebut wanita cantik itu untuk diajaknya berdansa. Kemudian John pergi dan memberitahu Nolan bahwa ia berhasil mengambil iPhone milik Sotophos di dalam jasnya.
Saking asiknya Nolan mengobrol dengan John, ia tidak menyadari bahwa wanita yang mengambil minuman itu ialah Inspektur Das yang sedang menyamar. Di saat Sotopo sedang sibuk dengan tamu undangannya, Nolan buru-buru memanipulasi CCTV. Akhirnya mereka pun masuk ke dalam ruangan kerja Sotovos dan berusaha membuka pintu berangkas yang terdapat.
Ia kabur dengan menggunakan kapal uap dari Jerman ke Argentina. Menurut manifest, ia hanya membawa sebuah koper, 16 peti kemas, dan 5 ton yang berisi onderdeer mesin. Banyak yang menanyain hal ini, mengapa pedagang seni meninggalkan customernya dan melintasin separuh dunia dengan hampir 100 ton onderdeer mesin. Selama 70 tahun, para detektif, pemburu harta karun, dan perjaka dewasa terobsesi menemukan hal yang diyakini sebagai bunker Hilter yang hilang, tersembunyi di Amerika Selatan. Ayahnya Nolan pun salah satunya. Ia selalu di kantor akhir pekan, meneliti peta lama dan berkas-berkas. Saat libur pun ia berkendara berjam-jam, entah kemana, dan membeli sebuah jam tangan dari pedagang senimannya itu Redup Zig. Jam tangan itu sangat disayangi ayahnya melebihi Nolan. Nolan pun kesal dan melempar jam tangan itu. Hingga akhirnya Nolan pun menemukan yang ada di dalam jam itu, yaitu sebuah rahasia, di mana telur ketiga Cleopatra itu tersembunyi. Mereka pun menuju Argentina. Sesampainya mereka di hutan Argentina, menurut peta, telur itu berada di dalam bunker. Sudah 3 hari 8 jam mereka belum menemukan bunker itu. Hingga John pun sangat kesal dan merobek peta serta melempar kompas itu. Hingga ada bunyi sesuatu di dalam tanah. Dan benar saja, mereka pun lalu menggali tanah itu. John pun menarik hingga akhirnya bunker itu pun ditemukan, guys. Mereka pun langsung masuk ke dalam bunker itu. Lalu mereka pun menemukan pintu rahasia, guys, yang bisa dibuka hanya menggunakan simbol. Nolan inisiatif untuk membukanya dengan menggunakan arloji ayahnya. Benar saja, pintunya pun terbuka. Dengan terkejut, mereka pun melihat banyak sekali benda-benda peninggalan prasejarah. Dengan cepat, mereka mencari keberadaan telur itu di kotak yang bertuliskan MacGuffin. Nolan pun menemukan ada sebuah mobil antik Mercedes-Benz Grosser 770 tahun 1931 dengan kondisi mulus yang dulu dikendarai Nazi. Nolan bingung gimana mobil besar ini bisa masuk, sedangkan mereka saja masuknya lewat tangga. Saat Nolan keheranan, ia pun melihat ada sebuah kotak dan benar saja di dalamnya ada telur emas ketiga itu, guys. Saking senangnya ia sampai menjatuhkan telurnya dong. Tiba-tiba muncullah, guys, sesosok wanita cantik itu di belakang sambil menodongkan pistol ke arah mereka berdua. Nolan di sini menyerah, guys, dan mau memberikan telur itu. Namun tiba-tiba Inspektur Das dan timnya menggerebek mereka dong. Dan terjadilah aksi tembak-menembak. Wanita itu pun Nolan dan John berinisiatif kabur dengan menggunakan mobil itu. Disinilah terjadi aksi kejar mengejar disertai saling tembak menembak. Seru nih, guys. I'm all out! Satu persatu para Interpol itu pun tewas. Aksi tembak-menembak ini pun berlangsung sangat lama hingga mereka bertiga dapat tertangkap. Dan di sini pun terjadi tarik-menarik tas yang di dalamnya terdapat telur emas itu. Saat telurnya ingin jatuh, Nolan dengan cepat menangkap telur itu. Hingga akhirnya, yaps, mereka lolos.
Dengan nekat mereka pun keluar guys dan melakukan terjun bebas dari air terjun itu. Saat Nolan sudah naik di permukaan, ia tak melihat John dan ingin sekali mencarinya. Namun ternyata John sudah ada guys, sudah naik lebih dahulu ke permukaan, disusul dengan wanita cantik itu. Mereka pun menghampirinya. Nolan di sini sangat senang. Ia meledek wanita itu dan bilang bahwa persahabatan tim itu jauh lebih menang ketimbang dia yang sendirian. Sampai akhirnya John ingin memborgol wanita itu. Lalu mereka pun kissing dong. Di sini Nolan heran banget. Ia pun merasa terhianati guys. Jadi selama ini yang disebut The Bishop itu ialah mereka berdua. Mereka berhasil mengelabui Nolan agar dapat menuntun ke arah telur emas ketiga itu. Pada akhirnya telur itu pun jadi milik mereka berdua. Dengan terpaksa John meninggalkan Nolan dengan diborgol di pohon. Di Kairo, John dan wanita cantik itu pun datang ke pernikahan putri seorang sultan. Mereka menjual ketiga telur emas itu kepada sultan sebagai hadiah pernikahan putrinya. Putrinya pun sangat senang atas pemberian ayahnya. Ditambah ada Ed Sheeran yang menjadi penyanyi di acara mereka. Di saat pesta lagi meriah-meriahnya, tiba-tiba Inspektur Das datang dong bersama timnya menangkap sultan itu dan putrinya. Lalu John dan wanita itu pun senang bersulang atas keberhasilan mereka. Ed Sheeran pun ditahan. 6 bulan kemudian di Sardinia, John dan pacarnya itu sedang asik liburan. Tiba-tiba Nolan pun muncul. Ia bercerita saat ia diborgol di hutan, ia dijemput oleh Inspektur Dust, dibawa ke penjara yang lebih buruk dari akun IG-nya. Ia pun dengan cepat melarikan diri dalam perjalanan. Dengan kesal, ia memberitahukan kepada Inspektur Dust tentang akun mereka berdua di Kepulauan Cayman. Seketika aset mereka dibekukan guys, $300 juta loh. Semuanya lenyap. Nolan pun mengajak mereka ikut bergabung untuk mencuri lagi. Awalnya John menolak, tapi dengan dibujuk pacarnya ia pun langsung setuju. What are we stealing? Tidak berselang lama, Inspektur Das beserta timnya datang untuk menangkap mereka. Setelah diperiksa, kapal itu pun kosong. Mereka pun sudah kabur terlebih dahulu. Inspektur Das pun sangat kesal hingga identitas mereka bertiga pun sudah dicap sebagai red notice. Setelah itu mereka bertiga pun muncul untuk melakukan aksinya kembali dan ending. Tamat guys. Jadi gimana guys filmnya menurut kalian? Komen di bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe ya guys. Thank you for watching. Assalamualaikum.